Hey teman main, di episode kali ini kita akan membahas upgrade mesin CVT motor Matic. Plus kita bahas juga bagaimana perbedaannya setelah di-upgrade. Seperti apa pembahasannya? Simak terus Main ke Bengkel. Tok, halo teman-teman semua. Sekarang Amel udah sampai di bengkel. Sekarang Amel lagi ada di daerah Cibinong, tepatnya di bengkel Ray Speed Shop. Dan di sini Amel akan ngajak teman-teman semua untuk ngebahas satu pembahasan yang seru banget nih dan teman-teman pasti bakal suka. Yaitu Amel akan membahas gimana sih mengupgrade performa mesin motor Matic kalian, lebih tepatnya di bagian CVT-nya. Jadi langsung aja perhatiin Amel ya. Nah, untuk pertama, sebelum Amel ngobrak-ngabrik di bagian CVT-nya, Amel mau dyno test dulu nih motor standarnya. Karena biar lebih terdata nih, biar Amel punya datanya nih gimana sih mesin motor standar sama yang udah diobrak-abrik. Jadi langsung aja kita mulai dyno testnya bareng Mas Paul di belakang Amel, oke? Nah teman main, sekarang ini motor Amel sudah mau di dyno test nih. Nah, bisa dilihat ya, pergerakan pada motor Amel langsung dapat terlihat dari layar monitor ini. Langsung deh motor Amel dinyalakan sampai dengan kecepatan paling maksimal. Hasil akhirnya akan berupa seperti ini. Terlihat jelas grafik akselerasi motor Amel yang memiliki horsepower sebesar 10,42 dan RPM atau yang disebut rotation per minute dari motor Amel sekarang ini sebesar 6.500. Jadi itu teman main kurang lebihnya proses dan hasil dyno test motor Amel sebelum kita upgrade pada hari ini. Halo teman-teman semua, Amel sekarang udah ada di bengkel bareng Mas Paul yang tadi kita dyno test ya Mas ya? Iya. Kita tadi udah dyno test nih sebelumnya buat ngeliat gimana sih performa mesin motor standar. Dan sekarang langsung aja Amel mau upgrade di bagian CVT nih Mas. Kalau teman-teman pasti ngomongnya upgrade kirian. Iya, Bener seperti ya? itu. Nanti Mas Paul akan ajarin Amel step by stepnya untuk penggantian CVT. Oke. Oke, jadi langsung aja kali ya Mas, karena Ya. udah pada nungguin nih. Ini Amel pencet dulu ya. Ya, Oke. terus. Terus nih. Terus tadi kurang. Lagi, oh tadi kurang. Terus aja. Lagi. Oke. Up. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang pertama Amel harus Buka cover. buka cover dulu. Cover CVT. Cover CVT. Oke, Amel buka ya. Yuk. Iya. Amel buka ya. Iya. Wah, ini gimana nih menurut Mas Paul nih? Keadaannya yang sekarang. Kotor banget Kotor ini. banget ya? Iya. Mas, ini busa apa? Filter ya Mas ya? Iya, filter CVT. Filter. Oke, Mas taruh sini. Nah, untuk yang pertama upgrade CVT ini, kita harus ganti roller dulu. Iya. Gimana Mel belum lihat nih, apa ini harus dibuka dulu nih? Iya, harus pakai itu. Pakai apa? Kunci T8. Kunci T8. Iya. Nah, teman-teman, ini Amel mau buka cover CVT-nya yang ini. Dan kita buka pakai kunci 8. Perhatikan Amel ya. Iya. Oke. Nah teman-teman main, Amel udah selesai buka baut yang ada di cover CVT ini. Sekarang apa lagi nih Mas yang Amel buka? Harus dicopot ini. Ini ditarik. Oh, ini Udah dicopot. dilepas semua ya? Oke ya, tadi Iya. bautnya udah Amel lepas semua. Ini Amel copot ya? Iya. Saya bantuin ini. Ya, Terus ini copot. Amel tarik aja? Ya, pelan-pelan. Kita tarik teman-teman. Nah, ada yang nyangkut nggak sih? Oke. Oke. Oh. Hop. Ada yang nyangkut. Ntar dulu. Oh, salah. Oke. Aduh, kotor banget. Ya, kotor banget tuh teman-teman. Ini kayaknya jarang Di ini servis. deh, jarang di servis CVT-nya nih. Kelihatan kalau kayak gini. Oke. Dah. Oke teman main. Jadi sekarang Mel dan Mas Paul akan upgrade di bagian puli depan ya. Terus per CVT
front belt, sama V-belt. ya V-belt sama rollernya ya Mas Saul Iya. ya. Nah untuk yang pertama kita ganti tuh apanya dulu nih Mas Saul? Roller duluan aja. Roller Iya. dulu. Oke, Iya. jadi kita harus bongkar. Depan, Puli puli depan depan. dulu. Ya, Oke. puli baru mangkok. Oke, jadi teman kita akan bongkar puli bagian depan dulu. Jadi ikutin terus nih prosesnya biar kalian tuh nggak kelewat informasinya guys. Oke Mas Saul. Oke teman-teman, setelah tadi Amel bongkar CVT-nya nih dibantu sama Mas Saul. Thank you banget nih Mas Saul, dan sekarang Amel langsung mau masuk ke pembahasannya bareng Mas Tibar nih, biar lebih detail secara teknis. Oke Mas Tibar, Halo. langsung aja ya Mas Tibar. Boleh. Ini kita tadi mau ganti roller dulu nih. Roller duluan. Pertama ya. Iya. Nah Amel tapi mau tahu dulu nih soal Antara ini ya, perbandingannya. ya, standarnya sama yang kita mau upgrade nih. Iya. Apa tuh? Gimana tuh Mas Nah, Tibar? ini ada roller standar. Roller standar NMAX 13 graman. Kita ganti dengan punya TDR yang langsung sama paket akselerasinya. Oh, Jadi kalau kita pakai kayak produk TDR, biasanya dia ada paket akselerasi nih Mbak. Mungkin bisa dilihat ada puli, ini puli luar dalam ya, ada bushing. Ini bushing standarnya, ada perbedaan juga antara bushing ininya, mungkin bisa Standar sama. dilihat Oke. dengan kasat mata kelihatan ya Mbak ya, antara panjangnya. Panjang ya. Terus dapat versi VT yang lebih keras. Oke. Dapat versi VT lebih keras dengan roller yang lebih ringan. Oh, jadi rollernya ini kita ganti yang lebih ringan dari Ganti yang standarnya lebih ringan daripada lebih- standarnya. Oke. Nah, itu Iya. fungsinya gimana sih kalau Fungsinya kita ganti sebenarnya lebih ringan? untuk mengejar momentum ya Mbak ya. Karena kalau Matic itu sebenarnya kembali lagi ke pemakaian kita. Misalnya nggak semua berpatokan pada roller, lebih ringan lebih enak kayak gitu. Tergantung perumpamanya pemakaian kita. Misalnya kita mau touring nih jarak jauh banget dan itu speednya tinggi banget. Nah kita nggak boleh juga pakai roller yang lebih ringan sebenarnya. Oh, biasanya yang lebih ringan ini kita untuk apa nih? Untuk stop and go, Stop and go-nya. akselerasi dalam kota ya. Kalau Oke, mau dibilang biasa orang suka tuh apa? Sunmori. Ya, aneh banget Sunmori, tuh, iya Sunmori. kayak gitu. Jadi Oke. stop and go-nya lebih kerasa untuk di akselerasinya. Oke. Kalau kita pakai yang lebih berat, peruntukannya sebenarnya untuk touring. Semakin berat, malah dia Semakin berat, semakin di top speed ya? iya top speednya kayak gitu. Jadi momentumnya untuk roller itu untuk mengejar momentum antara si CVT kiri dan mesin. Kalau kita ibaratkan motor gigi ya, motor ini ya, power kita tuh sampai 13.000. Oke. Nah, ketika kita pakai roller yang lebih berat, mungkin dia cuman ada di 9.000, 10.000. Kenapa kita pakai yang lebih ini? Powernya bisa keluar sampai ke 13.000 seperti itu. Oke. Kalau untuk dari roller. Nah, tapi Amel juga mau tanya nih ke Masnya. Biasanya teman-teman nih, Amel juga pernah sih kayak gitu. Iya. Jadi ada roller tuh yang di mix. Di mix Yang antara satu ukurannya 10, yang satu ukurannya 9, ya sebagian itu 9. kayak sebenarnya kembali lagi ke dapur masing-masing ya kalau mau dibilang. Jadi masing-masing mekanik punya dapur sendiri-sendiri. Mungkin ada juga yang penusia. Yang sekarang itu zaman mereka ada yang saya harus bubut berapa derajat. Ya. Saya harus crop ini berapa dan saya harus mix roller ini berapa. Itu sebenarnya sih masing-masing kembali ke pada dapur masing-masing. Tapi kalau paket akselerasi biasanya mereka sudah ada ukurannya karena ini semua menggunakan mesin. Seperti itu. Jadi Rata ini semua ya? rata semua pabrikan. Jadi mungkin kita di sini belum pernah untuk mix roller ya, Oke. tapi kalau dari segi ini paket akselerasi disarankan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi untuk roller itu di sini nanti kita pakai yang lebih ringan untuk ngebantu Amel pas akselerasinya atau stop and go-nya, karena motornya bakal Amel pakai cukup di dalam kota aja buat Sunmori sama Dewi. Kayak gitu. Jadi kita pakai yang lebih ringan dari yang standarnya. Iya. Nah, setelah kita ganti roller yang lebih ringan, biasanya kita upgrade di apa lagi nih? Kalau roller Rumah puli. rumah puli. Kalau dari rumah puli mungkin kita udah bisa
kelihatan dengan kasat mata ya Kak ya. Ini standarnya ya? Iya, ini standarnya. Dan ini yang udah pakai akselerasi yang udah di-upgrade. Bedanya apa tuh? Dari segi tebal mungkin kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi dia yang lebih standar lebih tebal ya? Iya, lebih tebal. Jadi efeknya apa tuh? kalau efeknya sih sebenarnya, nah ini dibantu dengan bossing juga. Oh, jadi bossing dia kelihatan ya. Kesatuan. Teman-teman. Kelihatan ya. Untuk TDR yang bagian sini, untuk yang standar yang bagian sini dia lebih panjang ya. Jadi bossingnya tuh lebih bossing panjang. lebih panjang. Daripada standar. Kalau kita gabungin kayak gini, kan dia muter tuh Kak. Dia muter sak. Nah, kalau bossingnya lebih lebar, otomatis si V-belt ini bakal turun sampai ke bawah, sampai Jadi lebih habis, masuk ya? lebih masuk ke dalam. Iya. Ada juga yang pakai ini tapi diganjal pakai ring. Biasanya kalau ini suka ada ring tipis ya, di sini. Itu sebenarnya sih untuk membantu mereka susah mencari bossing yang lebih panjang ya, kayak gitu. Nah, jadi agar si V-belt itu bisa turun sampai habis, otomatis di bagian belakangnya dia akan naik sampai habis. Oh, di belakangnya juga ya? Iya. Jadi Semakin lebih turun, maksimal. iya lebih maksimal lah kalau mau dibilang lebih maksimal. Jadi kita bisa dapat akselerasinya itu benar-benar lebih maksimal lebih teman-teman, karena Kayak dari bossingan aja nih, bossing cuma lebih panjang dikit Iya. aja bisa menghasilkan yang lebih maksimal lagi. kayak gitu. Jadi ini juga sangat apa ya, kalau untuk Matic sih kalau menurut saya paket akselerasi itu sangat membantu ya. Sangat membantu di saat kita kalau mau dibilang budget anak sekolah lah, upgrade pasti ke kiri ya. Nah, iya yang doyan kenceng. Jadi semua tergantung masing-masing mekanik lah. Nah, siap. Nah, biasanya selain tipis tebelnya ini, kalau teman-teman tuh biasa ada yang di bubut ya. Kalau ini udah langsung kalau dari ini sananya. udah langsung dari sananya, dan mereka sudah uji coba dengan hasil mereka, dan kita juga sudah uji coba di hasil dyno. Ternyata ini sangat bermanfaat dan sangat ada perubahannya. Kalau misalnya kita bubut, sebenarnya bubut kan ukurannya ukuran manusia ya. Jadi masing-masing juga beda. Mungkin Kak Amel di bengkel ini berapa sih? 14 derajat, 13,8, 13,5 kayak gitu. Nah, kalau sedangkan kita untuk mencoba seperti itu, memang kita banyak sih orang yang bilang kamu harus buat kayak gini, kamu harus buat kayak gini. Tapi setelah kita cobain pakai ini, hasilnya itu memang real di dynonya kelihatan. Jadi udah di reset ya. Iya. Dan kalau untuk paket TDR sendiri kenapa bagus juga karena dia buatannya buatan pabrik. Nah, kita lihat dari dalamannya aja mungkin beda ya Kak ya. Ini teflon. Nah, teflon ini ya sebenarnya untuk pengawetan kalau mau dibilang awet ya, lebih awet, jadi minim gesekan kayak gitu. Minim gesekan. Terus ada biasanya yang teman-teman Matic upgrade nih di rumah kerok. Ya, kerok. Iya, kalau kerok sih kadang ya kita kerok. Ini kan ada 6 sisi nih Kak. Ada 6 sisi. Kita kerok di sini 10 dengan kedalaman. Mungkin kita tekan sekitar, ya kalau tekanan kayak orang bilang apa ya, nafsu ya di sini ya. Di sininya nggak nafsu. Udah lemas duluan. Lemas kayak gitu. Ini 6. Kalau 1 atau 2 mungkin kita masih bisa menyesuaikan kayak gitu. Sebenarnya mereka juga kerok. Kenapa gunanya mereka kerok? Sebenarnya untuk ngejar momentum. Momentum si roller ini agar dia bisa naik ke atas sampai ke sini. Kayak gitu. Tapi kalau ini untuk semuanya, saya rasa mereka sudah perhitungkan segala sesuatunya. Ini bukan seperti ukuran standar lagi. Oh, jadi lebih presisi ya kalau lebih, gitu ya? Bisa dilihat lah. Standarnya kan menekuk banget nih. Menekuk ke bawah banget. Kalau ini udah di atas. Kayak gitu. Jadi dengan kasat mata juga kita udah bisa tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya kerok puli itu ya kayak gitu kegunaannya untuk mencari momentum. Jadi biar lebih cepat si rollernya itu naik ya ke atas ya. Biar pulinya tuh lebih cepat ngedorong. Iya, kayak gitu. Gitu teman. Nah, selain dari rumah roller, biasanya kita upgrade apalagi tuh? Kalau itu sekarang untuk ini Persivity. Ini menarik juga nih Kak. Sebenarnya menarik sih kalau di Persivity. Karena mungkin Kak Amel kan tahu soal Matic, teman-teman banyak soal Matic. Banyak yang punya NMAX atau Aerox yang ganti pakai Fairbit lah, PCX lah. Iya, kayak gitu. Sebenarnya mereka ganti itu untuk cari kekerasan. Kekerasan. Si PCX mungkin segini. NMAX ya, sorry. NMAX si PCX mungkin segini ya.
Otomatis kalau fair semakin ini berarti Semakin tekanannya ditekan. semakin keras. Iya. Nah, untuk mendorong si bukaan si bukaan kampas ini. Kampas ganda Si kampas ganda untuk memperkuat bukaan di awal, jadi tarikannya lebih responsif lah kalau mau dibilang. Kalau banyak sih yang kayak gitu, cuman menurut saya sih kalau kita punya motor NMAX, mending kita ganti punya NMAX tapi dengan kekuatan yang lebih keras. Kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi Percivit ini Untuk untuk tekanan ini, tekanan pembukaan si kampas. jadi biar rumah koplingnya tuh muter ya? Iya, jadi kalau permisi ya. Oke. Kalau kayak gini ya Kak ya. Kita buka gas nih, otomatis si fairnya kan ini ngebuka. Ya. Nah, ngebuka si kampas ganda ini, otomatis yang keraman kesininya lebih keras. Iya. Kayak Kampas gitu. gandanya tuh kebuka teman-teman ya. Dia ngencang ke rumah puli. Rumah puli. mangkok Kenapa koplingnya mereka cari gitu. semakin keras, otomatis akan semakin bagus ke posisi si ininya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk paket akselerasi kita rekomen di 1500 karena ada ukurannya juga. Nah, ini standarnya berapa nih? Ini 7,5. 7,5 kita naikin ke Kita naikin ke 1500. ke 1500. Kalau- Loncatnya agak jauh nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau 1000 mungkin masih karena kita udah upgrade kirian ganti roller ya. Mending dia naik ke 1500 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang bore up pakainya biasa 1500 atau 2000 biar dia sih lebih kuat. Dia lebih kuat untuk menekan si kampas. Tapi kalau teman-teman Amel nih banyak yang diganjel. Nah, posisinya. kalau Biar diganjel pakai standar tetap tinggal diganjel. sama juga kayak gitu. Biasanya mereka pakai ring seher ya. Ring seher, benar. Ring seher Atau di bawah. pelor. Iya, pelor di bawahnya itu juga sama untuk menekan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, tapi kan kalau si misalnya muter ya, kalau muter itu kayak gimana ya? Jadi kemakan kayak gitu, sayang sih sebenarnya. Jadi takutnya juga iya retak kayak gitu juga ya. Iya, banyak tuh yang pakai PCX memang bagus juga, cuman kan daripada peruntukannya mereka harus pakai PCX, mending mereka pakai yang lebih kekerasannya lebih seperti itu Kak. Jadi PCX kalau fair kelihatan panjang otomatis kalau ditekan dia pasti keras. Sedangkan ini pendek. Tapi tetap lebih keras juga. Tetap iya. Oke. Jadi sama aja dengan ganti PCX, kita naikin dengan RPM yang lebih tinggi. Nah itu buat teman-teman tuh bisa langsung aja pakai yang produk-produk seperti kayak gini yang lebih keras dibandingkan kita ganjel-ganjel kayak gitu, takutnya juga bisa kemakan pelor-pelornya, bisa kelip atau kayak gimana gitu teman. Nah ini Amel mau tahu dong gimana cara ganti Percivit ini? Oh, Kak Amel mau tahu cara Biar gantinya? teman-teman juga bisa tahu Iya, ini. biasanya kita pakai kunci ya Kak, pakai Oke. trecle. Soalnya ini agak keras, Oh, si ininya agak keras, biasanya ditahan kayak gini, kita buka pakai trecle. Untuk bukanya sama aja kalau ke kiri ininya. Nanti mungkin pemasangannya agak sedikit lebih keras karena ini harus ditekan. Ini kan udah lebih keras nih si pegasnya, jadi ditekan ya? harus pakai tenaga kayak gitu. Ini mau langsung kita ganti aja? Boleh? Oh, boleh. Kalau mau diganti boleh. Boleh. Oke teman main, sekarang Amel mau bongkar puli bagian belakang buat ganti Percivit-nya nih. Karena Amel dibantu sama Stigbar sama pakai impact biar lebih gampang. Mana sih masuknya mas? Oke. Ya, masuk ya. Iya. Sip. Udah. Ini udah kebuka Iya, ya? udah. Nah, ini kalau fair standar ya. Maaf ya kalau saya biasa ngomongnya fair bukan fair. Oh, teman-teman lebih paham. Nah, ini lebih nggak terlalu keras ya untuk standarnya. Mungkin Kamel bisa dibuka lagi bautnya. Nah, udah. kita cabut. Ini standarnya Ini ya. standarnya ya. Nah, dia agak lebih tinggi dikit. Oh, agak lebih tinggi dikit. Iya. Kalau untuk kekerasan mungkin kita bisa kayak gini ya. Kayak gini mungkin Kamel bisa cobain. Nah, kayak gini. Oh iya, ini lebih lembek ya. Iya, kayak gitu. Nah, untuk ganti Percivit-nya ini pemasangannya gimana mas? Untuk pemasangan, sebelum pemasangan kita bersihin dulu ya Kak, soalnya Oh, kotor, iya. boleh dibantu Oh, itunya. iya. Jadi biar sekalian kita pasang bersih sekalian semuanya. Oke, iya. Ini juga nggak terlalu kotor ya. Nah, Teman-teman kalau masang kayak gini harus dibersihin dulu semua. nggak terlalu kotor sih sebenarnya. Disemprot pakai apa? Kartu cleaner? Part cleaner biasanya ini kan karena bahannya lebih keras ya. Ini si kotoran suka hilang. Iya, salam dulu.
sisa-sisa kampasnya tadi ya? Sisa-sisa debu-debu. Kalau CVT itu sebenarnya wajib dibersihin, Kak. Makanya kenapa orang sering servis CVT ya, kayak debu dia kan di dalam nih, bisa masuk dari sela-sela kayak gitu. Rajin-rajinlah servis CVT karena itu sangat bahaya juga sih kalau mau dibilang. Tuh, teman-teman rajin-rajin servis. Rajin-rajin servis Jangan cuma CVT. pakai doang motornya nggak diservis. Kayak ini tadi, dari jarang diservis, kotor banget. Kalau CVT kita nggak ngecek juga di saat kita touring jauh, kasihan, Kak. Bisa rollernya kemakan, bisa CV beltnya mau putus. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu, Kak, nanti Kak touring ke kilometer 0 ya kan? Iya, bener. Nanti malah putus di sana, malah bahaya. parah. Iya. Oke, sekarang kita pasang ya. Nih, bolak-balik sama aja? Sama aja bolak-balik. Langsung pasang aja gini. Oke. Nah, udah kan? Aha. Ini kan ada ininya nih. Ada kayak nut ya kalau mau dibilang. Nutnya ini kita posisikan pas di sini. Nah, ini agak lebih keras ya. Agak lebih keras. Ini nanti aku pasang ininya langsung. Iya. Kamel boleh dibantu itunya. Pasang ya. Ini kebalik nggak sih? Coba. Gini. Iya benar gini. Jadi si ininya di atas, sininya di bawah. Kayak gitu. Begini ya. Iya. Oke teman-teman, nih sekarang Amel mau pasang. Ini agak lebih keras ya, Kak ya. Soalnya tekannya agak lebih ini. Ntar putar dulu ke kiri. Kiri dulu. Nah, kalau sebenarnya sih ini kan agak susah juga ya, Kak ya. Karena apa ya? Sidratnya ini halus. Jadi kita harus benar-benar pasti masukinnya, harus benar-benar masuk sampai ke dalam. Kalau ini coba boleh dibantu. Oke. Kebalikan. Mutar ke kiri dulu. Baru ke kanan. Sebenarnya sih guna muter ke kiri agar dia lurus aja, Kak, sama bautnya. Iya. Nah, kan lebih gampang. Iya. Nah, dibantu diputar pakai kunci. Kenapa dibantu diputar pakai kunci, Kak? Ya itu karena tadi saya bilang biasanya suka slack di situ. Ini ya, ini kan udah hampir belum? Beda ya? 30. Yang mana? Iya, 30. Oke. Oke, kalau dia udah keras, boleh dibantu pakai. Lagi. Oke, sip. Oke teman-teman, Amel udah selesai pasang per CVT nih di puli bagian belakang. Sekarang kita mulai pemasangan ya, Mas? Pemasangan kita dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Tapi kita ini kan mungkin kering ya, karena udah lama. Boleh kita lap dulu. Kita mau kasih grease. Oke. Grease. Khusus nggak sih kalau di bagian CVT? Kenapa? Grease-nya khusus. Grease-nya nggak sih? khusus. Ini CVT grease ada dua juga ya. Oke. Ada secondary sliding shaft, ada primary shaft. Primary shaft untuk ke depan. Oh, di bagian depan. Untuk secondary-nya belakang. Nah, yang dikasih grease yang mana aja? Kita nggak terlalu banyak ya, mungkin dikasih grease-nya secukupnya aja, karena kalau grease itu kan juga lumayan ini ya, ini juga kalau pakai grease biasa kan sering meluber kayak gitu. Jadi kita kasihnya secukupnya aja. Ini untuk yang primary kita pakai secondary dulu ya. Secondary dulu. Ini kan ada lahar bambu ya, Kak ya? Ya, di dalamnya ya. Lahar bambu. Teman-teman. Iya. Ini ada lahar bambu. Kalau teman-teman lupa kasih grease itu gimana nanti? Sebenarnya sih kalau untuk grease CVT ini membantu menahan kehausan ya. Membantu menahan kehausan itu, jadi sebenarnya sih wajib, tapi pakai grease khusus. Kalau grease CVT agak tahan lama, jadi dia bagus lah sebenarnya. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Iya, buat melumasi si itunya. Oke, sekarang kita pasang bagian belakangnya. Jadi setelah dipakein grease teman-teman, ini langsung kita pasang puli bagian belakangnya. Oke, puli belakangnya dipasang dulu. Oh, boleh. Amel yang pasang ya. Boleh, Kak Amel aja soalnya mekaniknya. Amel pasang. Iya. Oke, ini kan kalau mau lebih mudah sih sebenarnya kita pasang puli dulu ya. Pasang apa? Si V-belt untuk lebih mudah. V-belt. Nah, V-beltnya udah dicek belum? Udah dicek belum? Coba kita lihat dulu. Lamanya ini nih, Mas. Ini gimana tuh? Ini V-belt lamanya ya.
Kita cek dulu V-beltnya. Kalau ngeceknya itu dari mana sih Mas? Kita Misalnya lihatnya? kita bisa lihat sih kasat mata ya Kak ya. Kasat matanya kayak gini nih. Iya, kayak retak-retak atau pinggirannya udah ini haus. udah putih-putih Udah retak-retak. Ini kan udah kayak kecabut-kecabut kayak iya. gitu. Saran mending ganti baru kalau V-belt. Soalnya V-belt itu dia kan roda penggeraknya nih. Roda penggeraknya pakai V-belt. Misalnya kalau kita nggak ganti, sayang dia udah kepake lama atau kita kan nggak tahu ya kalau dia mau putus. Misalnya dia putus di hutan, hal kecil seperti ini yang bakal bakal bisa jalan lagi, iya udah nggak bisa jalan lagi. Saran Matic periksa baik-baik. Nah, ya sekarang kita udah Nah, ganti. ini dia nih. Ini gantinya ada perubahan nggak sih? Ada perubahan Kak. Standarnya? Nah, ini ada perubahan nih. Dari segi bahan ya, dari segi lebar mungkin dengan kasat mata udah bisa kelihatan. Oh, lebih lebar ini ya? Iya, lebih jadi lebar teman-teman ini. lebih lebar yang setelah di-upgrade. Nih, kalian bisa lihat. Bisa lihat. Nih, ini yang barunya. Kalau untuk kepanjangan sama ya, kita nggak boleh pakai lebih pendek, nggak boleh pakai lebih panjang. Harus Sesuai sesuai kode. dengan pabrik itu. Iya, jadi kayak gitu. Ya anggap aja kalau kita mau ganti rantai ya mungkin teman-teman yang masih awam sama Matic ganti rantai. Kita pakai rantai 114 di motor itu, nggak mungkin kita ganti pakai 116. Bisa di setel kalau untuk motor yang ada rantainya. Kalau untuk ini nggak bisa. Kayak gitu. Tebalnya sama. Tebalnya sama, cuman dari segi bahan mungkin beda ya. Karena ini original, ini yang aftermarketnya. Kita cari yang racing kayak yang Kevlar ya, kalau mau dibilang. Ini dia Super Kevlar. Super Kevlar, CVT lebih kuat. Yang pertama dia lebih kuat, cengkraman untuk ke ininya lebih bagus. Jadi nggak cepat melar ya? Iya. Kayak gitu. Oke, kita mau pemasangan ya. Sekarang pemasangan V-belt dulu atau kepul di depan dulu sih Mas? Boleh kita ini dulu belakangnya. Oh, di baut ya? Mangkoknya. Mangkok. Nah teman-teman, setelah kita pasang puli bagian belakang dan mangkok koplingnya, jangan lupa dibaut. Nah ini, ada ringnya ya Mas Iya, ya? ada ringnya. Pasang ringnya dulu baru kita baut. Baru umurnya. Oh iya benar. Nah ini. Iya. Oke. Oke. Kencenginnya Kencenginnya boleh pakai impact. impact boleh ya? Boleh. Boleh impact, boleh torsi sebenarnya sih. Ini pakai Impact kunci berapa 17, sih? Oke. 19. Putarannya udah benar. Sebelum Sudah kita dong. ngancing, kita harus selalu ngecek impact ya. Ke kanan apa ke kiri ya? Ke kanan atau ke kiri. Nah kalau untuk Oke. kencengin kan ke kanan teman-teman. Ya. Kita untuk kencenginnya ke kanan. Lagi. Oke, sip. Oke, sudah Sudah. cukup. Nah teman-teman, sekarang Amal sama Mas Tibar mau pasang V-beltnya. V-belt. Cara pasangnya gimana nih Nah, Mas? ini kan V-belt Ada kalau arahnya originalnya ada arahnya nih. Oke. Nah, kalau mungkin kita lihat aftermarket Nggak ada yang ada ada ya? arah, ada yang enggak. Jadi kita sesuaikan sesuai tulisan. Sama. Bacanya Jadi harus dari sesuai bawah. bacanya Iya, gini jadi ya. bacanya posisinya segini. Biar nggak jadi jangan kebalik kayak gini Iya, ya teman-teman. kalau ini kan tulisannya kebalik, Kebalik nih, ya. dia nih. Nah, jadi kalau kayak gini, kalau muter kan dia kebalik. Kalau ini muternya tetap sama. Karena ini beda ya untuk yang puli depan Iya. sama puli belakang ya. Nah. Oke. Ini Itu jadi langsung kita Kayak pasang. gini, langsung kita pasang ya. Caranya gimana? Kayak gini. Saya akan tarik ini, Kak Amel akan tarik si puli CVT-nya. Oke, siap. Ya, teman-teman perhatiin ya. Kalau mau lebih gampang sih sebenarnya puli dalam dulu. Oh, Biar jadi kita akan lebih gampang. Oh, kita pasang dulu Kita aja pasang dulu puli bagian aja depan. puli bagian depan tapi yang dalam aja. Oke. Jadi lebih gampang sebenarnya. Jadi sekarang ini sekalian pasang roller ya dong ya? Sekalian kita pasangin roller. Soalnya roller berada di puli bagian dalam ya. Dalamnya. Ha. Roller berada di puli bagian Cara dalam. masangnya, Kalau cara Mas Tibar ada nggak sih yang harus dibalik-balik gitu Nah, apa ini sama kan aja? sesuai kayak pertanyaan Kak Amel. Kalau ini bulat, dia nggak ada kayak cembung apa segala macam. Kalau ini fleksibel, Oh, jadi boleh dibolak-balik boleh terserah ya? dibolak-balik terserah. Oke. Ada juga mungkin roller yang aftermarket apa gimana yang harus sesuai ininya kan alurnya. Kan ada roller yang bentuknya nggak bulat kayak gitu. Nah, mungkin itu yang ada searahnya. Kalau ini sama aja. Bebas. Oh gitu teman-teman. Jadi beda-beda roller itu ya cara memasangnya. Kita tutup Oke. ya. Oke, kita tutup. Kita tutup. Hmm, Nah, kita pasang. sekarang kita pasang. Oke, Kamel, Oh, sebelum dipasang kita Grisin grease juga. dulu Oh iya. pakai primary Grease safe. Nah, beda ya. Primary safe dengan secondary safe. Primary safe, secondary safe. Lebih keras ya. Ini Iya. kalau ini lebih ini lebih lembek. Lebih lembek. Ngasihnya secukupnya juga kayak tadi ya. Nasinya juga secukupnya. Nggak usah terlalu banyak. Ininya juga? Ininya sedikit aja. Nggak usah terlalu banyak.
Dah, ini Amel pasang ya? Iya. Oke teman-teman, kita pasang puli bagian depan nih sekarang. Jangan lupa bosinya dimasukin. Yap. Oke. Oke, kita pasang. Siap. Nah, udah ini udah kepasang ya gini ya? Terus Oke. sampai dalam. Oke. Ini Semua udah dipastikan aman. Yap. Nah, untuk ininya, murnya kita keluarin dulu ya, biar jangan lupa. Ya, siapin. Oke, siap. Ini Kak Amel boleh sebenarnya pegangin ke sini lebih Sekarang gampang. kita pasang. Jadi ini harus senjata. ditarik ya. Oh ya. Kayak tadi saya bilang lebih keras, jadi otomatis Oke. pasti lebih. Nah, Nah, ini Amel tahan di sini. iya, udah nggak usah. Oh, Kak udah. Amel boleh dibantuin Langsung pasang pasang depan ini ya? aja. Biar saya yang tahan ini, biar tangan Oke. Kak Amel nggak ngejepit. Ini harus Pastiin, masuk nggak sih? iya, pastiin si gigi-giginya harus benar-benar rapat pas ya. ya. Pastiin si giginya harus Eh. benar-benar rapat semua. Oke. Pastiin giginya harus benar-benar rapat. Ini udah. Mhm. Baru ring ya? Iya. Sama buat. Ringnya. Nah, ini. Oke. Kita kencengin lagi. Iya, kencengin. Kalau mau depan mungkin kita pakai kunci torsi ya, biar menjaga agar si dratbot itu tetap bagus. Nah, Biar nggak selek ya. biar nggak slack. Nah teman-teman nih Amel ngencengin Pakai tangan dulu ya. Oke. Nah, Amel kencengin dulu pakai Oke, tangan, terus baru mantap. pakai kunci torsi. iya, kuncinya sekitar 500 sampai 600 Untuk puli bagian ukurannya, depan ya? Untuk puli bagian depan. Oke. Nanti teman-teman kalau mau ngancing sampai dia bunyi. Nah udah kenceng nih murnya teman-teman. Dan Amel juga sampai lupa nih mau infoin. Range harga Amel lakuin upgrade ini nih yang tadi itu di kisaran 1 sampai 1,5 jutaan. Dan kayaknya Amel udah nggak sabar nih nunggu gimana sih hasilnya, perbedaan before sama afternya. Tapi sebelumnya terima kasih Mas Tibar udah bantuin Amel, udah ngasih tahu ke teman-teman main semua, oke? Oke langsung aja teman-teman kita dyno test, oke? Come on. Oke teman main, kali ini motor Amel akan di dyno test lagi dalam keadaan sudah dilakukan upgrade pada CVT-nya. Ternyata sesudah di-upgrade terlihat jelas adanya perubahan dalam performa motor Amel loh. Horsepower motor Amel naik sekitar 0,50 menjadi 10,99 horsepower. Untuk kecepatannya sendiri menjadi lebih tinggi, stabil, dan tahan lama. Secara keseluruhan, upgrade performa motor Amel pada hari ini sukses. Perubahan paling signifikan berasa banget pada kecepatan motor dan tarikan motor yang jauh lebih ringan. Oke teman-teman, kita udah selesai nih dyno test after motor ini nih. Jadi Mas Paul, Amel mau nanya nih sedikit. Ya, Sebenarnya fungsi dyno test ini secara umum itu apa sih Mas Paul? itu bisa lihat test power sama apa? AFR-nya, basah sama keringnya mesin itu bisa dilihat dari dyno. Oh bisa Speed-nya dilihat juga. bisa, Top speed-nya juga ya, bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat detail. Oh, sampai Jadi- torsi-torsi juga Iya, bisa. Jadi kita nggak usah cobain di jalan kan bahaya. Oke. Maksudnya kalau udah tes di atas mesin dyno, jadi kalau kita ke lapangan paling perubahannya sedikit, nggak terlalu banyak karena udah tahu data yang dari sini. Iya. Udah ada, jadi ke lapangan tuh tinggal paling sedikit-sedikit doang. Oke, nah itu teman main semua, jadi secara umum dyno test ini tuh fungsinya buat tahu gimana sih power motor kalian. Terus kalian juga bisa dapetin info top speed, torsi, dan lain-lainnya nih dari dyno test. Jadi langsung ada datanya. Gitu kan ya Mas Paul ya? Ya, kurang lebih seperti Oke. itu. Nah buat teman-teman pasti penasaran banget nih gimana sih hasil before afternya motor Amel setelah dioprek-oprek bagian CVT-nya. Langsung aja lihat hasilnya di video berikut ini. Nah teman-teman gimana? Hasilnya udah jelas kan nih, tadi udah jelasin. Nah kayaknya Amel udah puas nih sama akselerasi motor Amel sekarang, jadi kayaknya Amel mau langsung pamit aja. Thank you banget buat Mas Paul tadi udah Sama-sama. bantu ngebongkar motor, udah dynoin motor Amel. Terima kasih, dan Amel langsung pamit aja ke teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga channel Main. Ya teman-teman, thank you. Sampai jumpa di next episode Main ke Bengkel selanjutnya, karena akan ada informasi yang sangat-sangat menarik. Oke, bye-bye.